Kita pantauan kita pada saat ini ada kegiatan penanaman pohon pisang. Bagaimana kira-kira kepada dusun Pak? Menurut pendapat saya mungkin jalan rusak tak kunjung diperbaiki, warga dua dusun melakukan aksi protes dengan cara menanam pohon pisang. Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, akibat bertahun-tahun jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, warga dua dusun kini melakukan aksi protes dengan cara menanam pohon pisang di ruas jalan yang rusak tersebut. Warga dua dusun tersebut, yaitu satu dusun Sinar Bulan dan dusun Sinar Jaya, aksi menanam pohon pisang di tengah jalan yang digelar pada hari Minggu tanggal 24 Desember tahun 2023 sekitar jam 10 WIB. Yang hadir dalam aksi tanam pohon pisang tersebut, itu dihadiri Kepala Dusun Sinar Jaya, Yasir Dalimunte, 1. Tokoh Masyarakat, Haji Kodirun Harahap SH, 2. Kumpul Ritonga, 3. Kudun Rambe, 4. Sahwan, 5. Arifin Harahap, dan yang keenam, John. Dari hasil pantauan wartawan di lokasi tampak terlihat jalan antar lintas Kecamatan Sungai Kanan, dan Kecamatan Silangkitang, yang persisnya dari Dusun Sinar Jaya, Desa Bilangan 2, yang menuju Dusun Aekulim, Desa Mendalam Sena Silangkitang sangat memprihatinkan, karena mulai mereka jalan itu belum pernah tersentuh pembangunan dari pemerintah, tampak terlihat juga jalan yang rusak parah yang ditanami pohon pisang sekitar 200 meter itu sangatlah parah. Beberapa warga ketika saat melakukan kegiatan tanam pohon pisang di tengah jalan itu, ia mengatakan kekebalan mereka jalan yang kayak gini, dan parahnya lagi harus kami lewati tiap hari, sedangkan mobil trek yang mengangkut batu dan pasir di setiap harinya itu hampir 50 unit per hari, namun tidak ada sama sekali ada yang niat mereka untuk memperbaiki jalan tersebut, padahal mereka tiap hari bawa pasir dan batu. Kemudian pemerintah juga demikian. Ini sudah 15 tahun pemekaran Kabupaten Labusel, 25 tahun juga di dusun kami, namun tidak ada perbaikan jalan ini, ucap mereka. Kepala Dusun Sinar Jaya, Yasir Ritonga, mengatakan, ketika diwawancarai awak media, penanaman pohon pisang ini di jalan rusak, adalah sebagai bentuk protes atau kekecewaan mereka kepada pemerintah yang tak kunjung memperbaiki jalan tersebut. Tokoh masyarakat, Haji Kodirun Harahap SH, juga mengatakan saat diwawancarai, ini sudah puluhan tahun jalan sepanjang sekitar 10 km ini tak kunjung menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Labusel, padahal jalan ini menghubungkan antara kecamatan-kecamatan Seikanan ke Kecamatan Silangkitang. Sekarang coba Bapak wartawan perhatikan, itu trek pengangkut batu serta pasir, setiap harinya lewat di jalan ini, namun mereka juga hanya lewat tak kunjung memperbaiki. Maka akibat kekesalan mereka, makanya warga dua dusun, hari ini turun ke jalan yang rusak parah, dan melakukan tanam pohon pisang, agar ke depan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Labusel, pungkasnya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kabiro Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. ya Kita pantauan kita pada saat ini ada kegiatan penanaman pohon pisang. Bagaimana kira-kira kepada dusun Pak? menurut pendapat saya mungkin seperti ini ya Pak ya. Mungkin lantaran masyarakat itu menunggu untuk pembangunan dan mungkin sudah kayak mana bilangnya sudah merasa jenuh atas tidak adanya pembangunan di dusun kami, terkhusus di dusun kami maupun dusun Sinar Bulan. Ya mungkin mereka meminta kepada pemerintah daerah atau stakeholder yang bersangkutan untuk dapat membangun jalan kami ini. Itu aja Pak. Jadi ini kira-kira Pak Kadus sudah berapa lama jalan ini kayak gini parahnya Pak? Kalau jalan ini seingat saya mungkin di antara tahun gak ada pembangunan Pak. Mungkin dulu ada pengerasan di zaman Pak Bupati Pak Wildan di periode pertama.
dia. Ada pengerasan, setelah itu tidak pernah ada lagi. Jadi ini simbolis akibat protes daripada masyarakat karena hancurnya jalan melakukan penanaman pohon pisang ya Pak ya? Iya, iya, iya. Oke Pak, Mungkin terima kasih sikap Pak. protes kepada pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Hal ini jalan ini menghubung antara kabupaten atau antara desa Pak? Ini jalan statusnya jalan kabupaten. Jalan kabupaten Pak ya. Desa apa ini Pak? Desa Binanga 2, Dusun Sinarjaya. Akibat jalan ini rusak gara-gara apa Pak Kadus? Ya mungkin faktor adanya galian C yang melewati jalur ini mengakibatkan terjadinya amblas atau semakin turunnya tanah dan kemudian ada hujan menyebabkan air tergenang dan menyebabkan terjadinya kerusakan pada jalan tersebut. Berapa truk per hari kira-kira galian C itu Pak Kadus? Kalau truknya saya nggak bisa hitung tapi mungkin di atas 10. Ini beroperasi menurut Pak Kadus, galian C yang di sini udah berapa tahun Pak? Kalau beroperasi itu udah lama beroperasi tapi kemudian berhenti, kemudian beroperasi lagi, berhenti beroperasi lagi gitu dia Pak. Harapan Pak Kadus ke depannya Harapan Pak? saya tentunya setidaknya orang-orang yang berkepentingan melalui jalan ini memberi bantuan, setidaknya memberi seperti ini. Kalau ada galian C, setidaknya orang itu memperbaiki jalan ini. Jadi untuk tentunya yang lebih permanennya adalah adanya pengaspalan di daerah kami ini. Itu harapannya kepada pemerintah Pak? Tentunya harapan kepada pemerintah agar pemerintah memperhatikan jalan kami ini dan berharap sekali agar jalan ini bisa diaspal karena dari desa Mandala Sena kemudian menuju desa Sabungan hanya sekitar kurang lebih 8 kilo lagi yang belum di hot mix. Oh, Oke Pak, terima kasih Pak ya. Iya, iya. Dan Minus. Wawancara nggak wawancara? Minus begini. Bapak dengan siapa Pak? Nama saya Haji Kodirun Harahap SH. Di desa ini, desa apa ini Pak? Kami tinggal di Dusun Sinar Bulan, Desa Bidanga 2, Kecamatan? Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Bapak sebagai tokoh masyarakat di sini ya Pak? Iya, betul. Iya. Dalam hal adanya terkait penanaman pohon pisang, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya, sebenarnya kami sebagai tokoh masyarakat dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang ada di dua dusun, termasuk Dusun Sinar Bulan dengan Dusun Sinarjaya, kami sebenarnya sudah capek mengikuti reses, datang anggota DPR, itu sudah bolak-balik kami sampaikan agar memang jalan ini betul-betul diperhatikan. Kalaupun ada dana misalnya mau pengaspalan agar segera dialokasikan kemari. Namun sampai saat ini jalan belum pernah disentuh oleh aspal. Padahal kalau kampung ini termasuk kampung lama. Ini kampung Sinar Bulan ini berdirinya di tahun 60-an. Sudah ada kampung ini. Iya. Berkisar berapa keluarga di sini Pak? Sekitar 100. Sinar Bulan Kurang sekitar 100 lebih, Ya. Sinarjaya sekitar 80 kakak. Apakah sama Pak tadi? Harapan daripada kepala lingkungan bahwa ada salah satunya memang betul-betul yang mengakibatkan jalan ini rusak Pak? Kalau mengakibatkan jalan ini rusak, ini sebenarnya kan kami sebagai tokoh masyarakat beserta Kadus, tokoh-tokoh masyarakat, kami sudah berulang kali bermohon untuk penggerederan dari PT STA. Ya. Alhamdulillah memang dikabulkan. Namun setelah digereder ada beberapa mobil yang melintas di sini mengangkat batu dari galian C. Ya. Jadi mungkin diakibatkan angkutan itulah. Makanya jalan ini semakin parah, hancur. Apalagi dia di musim penghujan, ya namanya tanah. Sementara muatan mereka itu rata-rata 9 sampai ke 10 ton. Itu lain pengangkutannya. Jadi kan sudah nggak layak. Nah, dan kami pun sebagai tokoh masyarakat sudah berulang kali memohon
kepada kepercayaan Galian C, mandornya sudah bolak-balik kami sampaikan agar memang ini diturunkan batu. Ya, tapi ada juga sih diturunkan batu, tapi nggak memadai. Jadi seharusnya pula kalau mereka melintas di sini, ya seharusnya mereka lah bagaimana caranya untuk membuat perawatan jalan ini. Harapan Bapak sebagai tokoh masyarakat kepada pemerintah, Pak, apa? Kalau harapan saya kepada pemerintah, agar kiranya pemerintah memperhatikan jalan kami ini, agar segera mengaspal jalan ini. Karena jalan ini jalan penghubung antar kecamatan. Kecamatan Sungai Kanan menuju Kecamatan Silangkitang. Dan tindakan Bapak sebagai tokoh masyarakat setelah terjadinya penanaman pohon pisang ini, Pak, seperti apa, Pak, tindakannya kepada pihak pemerintah, Pak? Kalau kami berencana, ini kan sebentar lagi kita akan pilcaleg. Jadi harapan kami jangan lagi ada janji-janji palsu yang dibuat oleh para caleg-caleg kepada kami. Karena yang selamanya ini kami selalu korban, selalu janji-janji. Jadi harapan kami dengan adanya nanti pilcaleg, semoga siapapun nanti mereka yang duduk di Dapil 5 ini, mudah-mudahan mereka buka mata lah, buka hati lah kiranya agar memang jalan ini secepatnya diaspal. Jadi pihak Galian C ini, Pak, apa kira-kira menurut Bapak orang itu membuat resah terhadap jalan lintas masyarakat ini, Pak? Kalau itu sudah pasti. Inilah contohnya. Dalam pagi ini aja sudah beberapa truk yang melintas di sini. Jadi kita bukan ingin mengganggu mata pencaharian orang, tapi seharusnya saya yakin setiap ada izin yang diberikan oleh pemerintah, mungkin di sana ada perjanjian tertentu. Mungkin ada saja dulu perjanjian misalnya agar mensejahterakan lingkungan sekitarnya, termasuk masalah jalan. Jadi kan kalau kami sebagai masyarakat, ya sepertinya namanya sudah pemerintah memberi izin, kami tidak bisa melarang mereka. Namun yang seperti yang saya sampaikan tadi, ya sama-samalah buka hati, buka mata. Layak tidak mereka membuat jalan seperti ini. Sementara di sana Galian C. Jadi kami masyarakat sebenarnya ini sudah hampir kehilang kesabaran. Jadi kalau kami nanti demon atau memang tidak kami perbolehkan nanti misalnya lewat mereka di sini, katanya kami mengganggu pembangunan. Sebenarnya kami tidak seperti itu. Ini sudah bertahun-tahun jalan kami rasakan seperti ini. Inilah jalan yang dilintasi oleh anak sekolah, mau sekolah ke Silangkitang. Harapan Bapak selaku tokoh masyarakat terhadap penegak hukum, Pak? Ya, harapan saya kepada penegak hukum tentang Galian C itu tadi, kalaupun misalnya Galian C tersebut mempunyai izin, itu harus jelas di mana titik koordinat Galian C tersebut. Dan Galian C itu menurut undang-undang yang berlaku di negara ini, itu kan sekali 2 tahun mesti ada apa, katakanlah dulu kelanjutan usaha. Jadi menurut informasi Galian C ini mulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, apakah masih bisa? Izinnya itu saja terus. Jadi harapan saya kepada penegak hukum, khususnya Polres Kabupaten Labuan Batu Selatan dan para kejaksaan Kabupaten Labuan Batu Selatan, agar menindak masalah tersebut.